Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Robert Vincentius Naibahu dengan NIM 210907026. Kali ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama, perdagangan luar negeri dan proteksi. Kita mulai dari perdagangan luar negeri terlebih dahulu. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Yang kedua, faktor pendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Yang keempat, penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. C. Keuntungan dan kekurangan perdagangan luar negeri. Kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan perdagangan luar negeri. Yang pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat meraih pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya berfokus pada pasar domestik. Berkat perdagangan internasional, perusahaan dapat mengekspor produknya ke pasar-pasar yang masih memiliki kompetisi rendah agar bisa menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan lebih. Yang kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Ketika perusahaan-perusahaan tumbuh besar, pendapatan negara juga akan bertambah, baik dari pendapatan pajak maupun non-pajak seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Perdagangan internasional juga dapat menggenjot produksi barang suatu negara untuk meningkatkan produk domestik brutonya. Hal ini mungkin terjadi karena perdagangan internasional membuka pasar-pasar baru di negara lain. Oleh karena itu, perdagangan internasional memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, mendiversifikasi risiko perusahaan. Perusahaan yang memiliki basis bisnis di berbagai tempat dapat lebih mudah menanggapi bencana alam ataupun bencana sosial. Walaupun pasar domestik sedang dalam kondisi buruk, pasar internasional dapat menopang perusahaan tersebut ataupun sebaliknya. Contoh dari manfaat diversifikasi ini adalah ketika badai Katrina mendarat di Florida dan kota-kota di Amerika Serikat bagian selatan, perusahaan internasional yang juga memiliki pabrik atau markas di Eropa atau Asia masih tetap dapat beroperasi. Sedangkan perusahaan lokal yang hanya punya markas di Florida hancur dan tidak dapat beroperasi. Yang keempat, meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Ketika terdapat banyak perusahaan yang saling berkompetisi pada suatu niche produk tertentu, hanya kualitas, harga, dan nilai tambah
yang dapat menjadi pembeda antar perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin produknya laku dalam kompetisi perdagangan internasional, harus ada peningkatan dari segi kualitas dan nilai tambah, ataupun penurunan dari segi harga. Oleh karena itu, perdagangan internasional dianggap dapat meningkatkan kompetisi pasar dan kualitas barang yang ada serta menurunkan harga barang karena memfasilitasi kompetisi antar berbagai perusahaan. Yang kelima, mempromosikan spesialisasi. Agar dapat sukses dalam kompetisi perdagangan internasional, perusahaan harus seefektif mungkin dalam memproduksi barang dan jasa. Spesialisasi merupakan contoh dari efisiensi tersebut. Suatu negara akan lebih efisien dalam memproduksi barang tertentu. Perdagangan internasional memberikan keleluasaan negara untuk mengimpor barang-barang yang tidak dapat diproduksi dengan efisien dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan efisien. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan barang. Seperti yang dijelaskan di atas, suatu negara tidak mungkin dapat memproduksi semua jenis barang secara efisien. Oleh karena itu, pasti ada segmen pasar yang mengalami undersupply barang. Perdagangan internasional dapat membantu mengisi kekurangan suplai tersebut dengan barang dari luar negeri. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Perbedaan kurs mata uang dapat meningkatkan keuntungan perdagangan suatu perusahaan atau negara. Kurs mata uang yang kuat akan membuat impor barang lebih murah, namun mengurangi kemampuan ekspor karena barang yang dijual menjadi lebih mahal. Dan sebaliknya dengan kurs mata uang yang lemah. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan perdagangan luar negeri. Kekurangan perdagangan luar negeri. Yang pertama, risiko perubahan iklim politik. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dengan pasar domestiknya. Jika terjadi perubahan kekuasaan atau gejolak politik pada negara asing tersebut, perusahaan dapat saja mengalami penurunan penjualan atau bahkan kehilangan aset. Yang kedua, risiko kurs mata uang. Jika suatu perusahaan berdagang dengan negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi mumpuni, perusahaan tersebut akan terpapar dengan risiko kurs mata uang. Risiko ini terjadi ketika nilai mata uang negara tersebut berfluktuasi secara drastis, sehingga perusahaan tidak dapat memasukkan pergerakan nilai tukar mata uang ke dalam perencanaan bisnisnya. Yang ketiga, perbedaan budaya pembeli. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar yang berbeda, keinginan konsumen akan sebuah produk juga cenderung akan berbeda. Jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dan mengubah produknya agar sesuai untuk pasar tersebut, maka perusahaan tidak akan bisa mendapatkan untung. Yang keempat, risiko utang dan gagal bayar. Ketika perusahaan bergerak di pasar asing, tidak ada jaminan yang bahwa mitra transaksinya dapat membayar tepat waktu atau bahkan mampu membayar. Perusahaan dapat kehilangan banyak uang ketika mitra transaksinya tiba-tiba bubar atau dianggap bangkrut oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kelima, mengganggu industri lokal. Maksudnya perusahaan asing ke dalam pasar negara berkembang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan industri lokal yang masih berkembang. Perusahaan asing yang sudah besar dimanfaatkan aglomerasi dan economics of scale dalam memproduksi suatu barang, sehingga harga produksinya jauh lebih murah dibanding perusahaan lokal. Ketimpangan ini dapat membuat perusahaan lokal gagal bersaing di pasar, sehingga perusahaan lokal tersebut gulung tikar. Yang keenam, risiko pelanggaran hak cipta. Pembajakan dan imitasi produk menjadi masalah besar bagi perusahaan yang bergerak di pasar internasional. Perusahaan tersebut memiliki potensi untuk dicuri produknya oleh kompetitor asing. Yang ketujuh, risiko dependensi terhadap negara lain. Sebuah negara yang melakukan spesialisasi dapat menjadi dependen ketika negara lain untuk suatu produk yang tidak dapat diproduksi sendiri. Jika negara penyedia barang tersebut melakukan embargo atau boikot,
dan barang yang dijual adalah barang kebutuhan dasar masyarakat, maka negara pembeli dapat mengalami kekacauan karena kekurangan barang tersebut. Yang terakhir, risiko eksploitasi sumber daya. Permintaan yang tinggi terhadap sebuah produk akan memaksa negara atau perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi mengejar profit. Mereka seringkali tidak peduli terhadap dampak lingkungan ataupun sosial yang ditimbulkan oleh eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, terkadang biaya eksternalitas dari eksploitasi sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan keuntungan nominal yang didapat ketika menjual sumber daya tersebut. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu produk proteksi. Yang pertama itu pengertian proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan atau trade protection merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh negara, baik perdagangan domestik ataupun perdagangan internasional. Proteksi ini dilakukan untuk melakukan pembatasan terhadap arus ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara, baik berupa barang ataupun jasa. B. Faktor pendorong proteksi perdagangan. Faktor-faktor yang mendorong proteksi dalam perdagangan luar negeri. Konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang penting, artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Berikut beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Perkembangan ekonomi di negara lain yang efisien dapat menyebabkan efek buruk terhadap perekonomian. Misalnya pengurangan impor sehingga perusahaan-perusahaan domestik menghadapi kekurangan permintaan dan mengurangi jumlah pekerja. Wujud pengangguran akan berlaku. Masalah inflasi dalam negeri, tuntutan upah yang tinggi, kenaikan biaya. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan dalam negeri tidak dapat bersaing. Kecenderungan impor akan naik dan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Proteksi dilakukan agar industri yang baru didirikan dapat berkembang dan akhirnya dapat bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri. Karena industri baru biasanya mengalami kesukaran untuk menjual produksinya pada harga yang sama dengan barang-barang luar negeri. Yang ketiga, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Beberapa industri mengalami perkembangan pesat dan menghadapi persaingan yang ketat. Misalnya, suatu negara dapat memproduksikan barang yang sama dan mutu yang lebih baik daripada harga yang lebih rendah. Apabila pemerintah memberikan kebebasan untuk mengimpor barang-barang tersebut, maka industri dalam negeri akan segera tutup dan akan tercipta pengangguran. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca pembayaran akan defisit. Untuk mengatasi hal ini, maka ekspor ditingkatkan. Apabila usaha ini gagal, maka pemerintah dapat membatasi impor. Yang kelima, menghindari dumping. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. C. Kelebihan dan kekurangan proteksi perdagangan. Kelebihan dari proteksi perdagangan yaitu yang pertama, mengurangi tingkat persaingan akibat kegiatan impor. Tidak dapat dipungkiri lagi apabila kegiatan ekspor dan impor pasti dilakukan suatu negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar semua masyarakatnya. Yang kedua, memberi peluang pengusaha baru domestik untuk lebih berkembang. Dengan pengurangan kegiatan impor di suatu negara, tentunya memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi para pengusaha dan perusahaan baru lokal yang hendak mencoba peruntungannya di dunia produksi barang. Karena seperti yang kita tahu, saat kegiatan impor begitu marak dilakukan, semua barang yang terdapat di pasar lokal hampir semuanya merupakan barang impor. Yang ketiga, meningkatnya produksi perusahaan lokal.
Dengan pembatasan kegiatan impor, penetapan tarif impor, dan lain sebagainya, menciptakan engine segar atau kesempatan yang besar bagi para produsen lokal. Karena secara tidak langsung, dengan penetapan kebijakan tersebut, pemerintah seakan memberikan dukungannya secara besar terhadap para produsen lokal. Selanjutnya, terciptanya peluang kerja yang luas. Dengan berbagai kesempatan untuk semakin meningkatkan kuantitas serta kualitas barang produksi yang akan dijual, sehingga untuk memenuhi hal tersebut produsen harus menambah jumlah karyawan atau pegawainya, sehingga jumlah barang yang diproduksi bisa mencapai target yang ditentukan. Dan yang terakhir, mendorong konsumsi produk lokal. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa dengan dilakukannya pembatasan terhadap kegiatan impor, mau tidak mau masyarakat yang semula menggantungkan kebutuhannya terhadap semua produk atau barang impor harus mulai beralih pada produk lokal. Sehingga secara tidak langsung penerapan dari kebijakan proteksi ini, pemerintah lebih mendorong masyarakat untuk mulai mengonsumsi produk-produk lokal yang telah diproduksi produsen domestik. Dengan berbagai kelebihan dan keuntungan yang ditawarkan, ternyata penerapan dari kebijakan proteksi ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya, sehingga bisa diminimalisir adanya. Berikut merupakan kekurangan penerapan kebijakan proteksi perdagangan. Yang pertama, menurunkan jumlah variasi produk. Di balik berbagai kelebihan yang dimunculkan dari penetapan kebijakan proteksi, terdapat beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan kejelasannya. Salah satunya adalah tanpa adanya referensi produk dari luar negeri, produk lokal yang ditawarkan menjadi tidak begitu bervariasi, atau dalam kata lain produk yang ditawarkan hanya produk itu-itu saja. Yang kedua, produsen bergantung dengan kebijakan pemerintah. Namun dengan penerapan kebijakan proteksi perdagangan ini, para produsen lebih cenderung bergantung dengan kebijakan pemerintah. Karena tanpa keputusan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, para produsen lokal dan pengusaha lainnya akan cenderung pasif. Yang ketiga, menurunnya hubungan kerja sama dengan negara lain. Tidak ada kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara juga mempengaruhi tingkat hubungan kerja sama yang dimilikinya. Dengan minimnya interaksi yang dilakukan, pola hubungan kerja sama yang terjalin pun semakin melemah dan berpengaruh terhadap hubungan kerjasama ke depannya. Yang keempat, kerugian konsumen domestik. Karena jumlah produk dan barang yang ditawarkan tidak terlalu bervariasi, dan dari segi kualitas yang ditawarkan pun sangat berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, daya saing yang muncul tidak terlalu ketat. Hal tersebut dikarenakan keketatan persaingan hanya muncul di antara para produsen lokal saja, sehingga persaingan tidak terlalu terlihat secara signifikan, karena semua kualitas dan pelayanan yang ditawarkan pun tidak terlalu berbeda jauh. Sekianlah pemaparan saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.